Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan. Pernikahan dalam ajaran Islam dinilai sebagai aktivitas peribadatan yang penuh kenikmatan sekaligus memperoleh ganjaran. Islam mengajarkan demikian sebab sebagai agama fitrah Islam tidaklah membelenggu perasaan manusia. Pengertian pernikahan secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Pengertian pernikahan secara bahasa, nikah sedangkan menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Sedangkan menurut istilah, pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun dalil tentang pernikahan yaitu surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaiz atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua, wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Ketiga, sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Hukum selanjutnya adalah makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Selanjutnya adalah haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.
Rukun nikah dan syarat-syaratnya. Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu rukun yang pertama adalah calon suami. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua atas kehendak sendiri, yakni adanya keridaan dari masing-masing pihak. Yang ketiga bukan muhrim. Jadi calon suami dan calon istri bukan termasuk yang haram dinikahi. Selanjutnya adalah tidak sedang ihram haji. Rukun yang kedua adalah calon istri. Adapun syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun yang ketiga adalah adanya wali. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama adalah mukallaf, yaitu beragama Islam, dewasa, dan sehat akal. Syarat yang kedua adalah laki-laki merdeka, adil, serta tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun yang keempat adalah adanya 2 orang saksi. Syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, serta hadir dalam akad nikah. Rukun yang kelima adalah adanya ijab dan qabul. Ijab adalah kalimat yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan saat hendak menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki atau mempelai pria. Sedangkan kabul adalah ucapan kesediaan dari mempelai pria untuk menerima pernikahan tersebut dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam. Yang pertama adalah wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Di antaranya ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu, bibi, yaitu saudara ibu baik yang sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. Selanjutnya bibi, yaitu saudara ayah baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah. Anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah. Selanjutnya, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Di antaranya adalah ibu istrinya atau mertua, dan seterusnya ke atas, baik ibu dari keturunan atau susuan. Selanjutnya adalah robibah, yaitu anak tiri atau anak istri yang dikawini dengan suami lain jika sudah bercampur dengan ibunya. Selanjutnya adalah istri ayah dan seterusnya ke atas. Wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayah, kakek, sampai ke atas. Dan selanjutnya adalah istri anaknya yang laki-laki atau menantu dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Di antaranya adalah ibu yang menyusui dan saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan. Kemudian, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Di antaranya adalah saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, dan keponakan perempuan dari istri. Tujuan pernikahan. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah.
Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Tujuan yang kedua adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. Selanjutnya, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, untuk memperoleh keturunan yang sah. Hikmah pernikahan. Pernikahan disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia. Di antaranya adalah hikmah yang pertama adalah pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Hikmah yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Selanjutnya, pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Hikmah selanjutnya adalah pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Hikmah selanjutnya adalah pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.